Hai movie lovers, senang sekali Mimin bisa hadir dan tentunya siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan mereview sebuah film romansa Tiongkok yang dirilis tahun 2015. Film yang kelewat romantis tapi berakhir menangis. Seperti apa ya kisahnya? Yuk siapkan cemilan dan tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang menangis sesenggukan di dalam pesawat. Suasana tenang pun hilang seketika. Karena hal itu seorang pria di sampingnya merasa terganggu. Jadi wanita itu bernama Zoyu. Ia adalah seorang pengacara dan baru saja melakukan sidang perceraian dengan suaminya di Hong Kong. Karena hal itulah, Zoyu merasa terpukul dan menangis di dalam pesawat tanpa memperdulikan pandangan orang lain kepadanya. Kemudian seorang pria yang duduk di sampingnya memberikan selai tisu. Namun di situ Zoyu tidak memperhatikan wajah pria itu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Zoyu mendapati adiknya yang tidak sadarkan diri karena ia ingin mengakhiri hidupnya. Namun untungnya, sang adik masih bisa diselamatkan gitu nih movie lovers. Dan saat di rumah sakit, dokter berpesan bahwa adiknya sedang mengalami depresi berat. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangatlah dibutuhkan. Lalu ketika sang adik siuman karena banyaknya pesan yang adiknya kirim ke Lin Qizeng, Zoyu menanyakan siapa pria itu, tapi adiknya memilih untuk diam. Keesokan harinya, Zoyu kembali masuk ke kantornya. Ia bertanya tentang Lin Qizeng kepada sahabatnya yang bernama Gao. Dan dari situlah, Zoyu mendapatkan informasi bahwa Qizeng adalah pewaris dari Zilin Group, tempat di mana adiknya bekerja. Mendengar hal itu, Zoyu bergegas pergi menuju kantor Qizeng. Dengan penuh amarah, ia menerobos masuk ke dalam ruang kerjanya. Tanpa disangka, ternyata Qizeng adalah pria yang memberikan tisu kepadanya di pesawat waktu itu. Qizeng pun menjelaskan bahwa ia baru mengenal adiknya, yaitu yang bernama Soyu sebagai pegawai baru di perusahaannya. Dan dia juga tidak pernah mendapatkan SMS dari Soyu, karena dia hanya menggunakan email. Soyu yang mendengarnya kini mulai paham bahwa adiknya yang terlalu terobsesi kepada Qizeng. Karena hal itu, Soyu akan meminta kepada adiknya untuk berhenti bekerja dari perusahaan ini. Namun, Qizeng yang mendengarnya langsung menolak karena setiap karyawan telah memiliki kontrak dengan perusahaan dan tidak bisa berhenti begitu saja. Soyu yang masih terlihat emosi, ia pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Soyu yang sudah pulang dari kantornya mencoba membujuk adiknya untuk berhenti bekerja di perusahaan Lin Qizeng. Namun ternyata Soyu menolak. Karena adiknya yang masih bersikeras, Soyu pun meminta bantuan kepada temannya di kantor untuk mengubah isi kontrak kerja adiknya dengan perusahaan Zilin. Tapi ternyata kontrak ini terlalu sempurna, hingga Soyu tidak bisa menuntut apapun. Zoyu yang bingung, ia memikirkan cara baru agar adiknya bisa berhenti bekerja dari perusahaan Zilin. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa kliennya mencoba mengakhiri hidupnya dari sebuah gedung konstruksi. Ia menuntut uang kompensasinya kepada pihak kontraktor. Dan ternyata Lin Qizeng adalah pemilik proyek ini. Di situ, Lin Qizeng terkejut karena kembali bertemu dengan Zoyu di sana. Kemudian, ia pun menyuruh anak buahnya untuk segera memberikan uang kompensasi sesuai arahan Zoyu. Sebagai pengacara, Zoyu harus menemui kliennya di atas gedung. Namun, Zoyu takut dengan ketinggian
Karena hal tersebut, Kizeng pun ikut naik bersamanya. Sesampainya di atas, Soyu merasa pusing di Movie Lovers. Belum lagi kliennya susah untuk dibujuk. Setelah uang diberikan, Lin Kizeng segera membawa Soyu untuk turun karena hampir saja ia tak sadarkan diri. Karena kebaikan Lin Kizeng, ia pun mengajaknya makan. Di sana mereka pun saling bertukar cerita. Disinilah nampaknya Kizeng mulai tertarik dengan kecantikan Soyu di Movie Lovers. Keesokan paginya, Lin Kizeng terlihat di bandara. Rupanya ia menjemput wanita cantik bernama Shin Yu. Jadi ceritanya dia menyukai Lin Kizeng sejak lama. Tapi Lin Kizeng sendiri hanya menganggap teman masa kecil. Sedangkan di sisi lain, rupanya nama Kizeng dan Soyu kini viral di jagat maya karena telah menyelamatkan seorang buruh. Semua rekan kerja Soyu nampak iri kepadanya. Sesaat kemudian, Soyu dan rekannya dipanggil ke ruang direktur. Perusahaan Silin Group berencana akan mencari badan penasehat hukum yang baru. Oleh karena itu, direktur meminta bantuan Soyu agar membujuk Kizeng supaya mau menerima firma hukum mereka sebagai badan penasehat hukum Silin Group yang baru. Rupanya di situ direktur malah mengancamnya jika Soyu menolak dengan mengatakan akan mengakhiri hidupnya. Soyu pun pada akhirnya menurutinya. Firma hukum mereka akhirnya diterima menjadi penasehat hukum Silin Group yang baru karena Lin Kizeng terkesan dengan presentasi singkat Soyu. Setelah merayakan kesuksesan firma hukum, malam harinya Soyu dijemput oleh sopir Kizeng. Ia mengantarnya ke sebuah bar karena Lin Kizeng ingin bertemu. Tanpa disangka, di sana Lin Kizeng menyatakan cintanya kepada Soyu, tapi Soyu menolaknya. Soyu yang melihat adiknya terus murung karena Kizeng, ia pun merencanakan kencan buta untuknya. Niat hati ingin membahagiakan sang adik. Namun setelah bertemu dengan teman kencannya, Soyu menunjukkan respon penolakan secara tidak langsung. Di sisi lain, rupanya Lin Kizeng belum menyerah gitu di Movie Lovers. Ia menelpon Soyu untuk mengajaknya makan malam bersama di rumahnya. Di situ, Lin Kizeng menunjukkan keseriusannya lagi untuk menikahi Soyu. Tapi Soyu tetap menolak karena ia sadar bahwa dirinya hanya seorang jandas. Karena hal itu, kini Soyu sering melamun di Movie Lovers. Walaupun berkali-kali ditolak, Lin Kizeng tetap bersikeras di Movie Lovers. Ia bahkan mendatangi kantor Soyu karena berkali-kali ditelepon tetap diabaikan. Dan di situ, Lin Kizeng kembali menunjukkan keseriusannya, tapi Soyu tetap tidak ingin menerima Kizeng. Sesaat kemudian, Shin Yu datang ke kantor Lin Kizeng. Rupanya ia membawakan makan siang untuknya. Tanpa malu-malu, ia menunjukkan rasa sukanya kepada Lin Kizeng. Namun, Lin Kizeng menganggapnya seperti seorang adik. Suatu ketika, Lin Kizeng akan melakukan perjalanan bisnis. Ia mengajak Soyu selaku penasehat hukum perusahaannya. Selama bekerja menemani Lin Kizeng, kini Soyu mendapat informasi bahwa dari kecil Kizeng tinggal di luar negeri semenjak ibunya meninggal. Selain itu, Soyu jadi tahu rutinitas setiap pagi Lin Kizeng, bahwa ia sering mendatangi kafe di Zongzam untuk membeli kopi yang berjarak 1,5 jam dari rumahnya. Yang tak lain itu merupakan daerah perkantoran Soyu. Hal itu rupanya Kizeng lakukan agar bisa melihat Soyu di Movie Lovers. Mendengar hal itu, Soyu pun tersentuh.
Di lain hari, sebelum Soyu berangkat ke kantor, ia mencoba mendatangi kafe yang dimaksud oleh Ki-seung sebelumnya. Rupanya benar Nemoville Lovers. Tapi Soyu hanya diam dan pergi begitu saja. Sementara Ki-seung yang berada di situ tidak mengejarnya. Ia hanya menelpon dan meminta Soyu untuk menunggu. Karena ia akan melakukan perjalanan bisnis selama 1 minggu lamanya. Soyu pun tersenyum. Tanpa ia sadari, Soyu telah mencintai Lin Ki-seung Nemoville Lovers. Kemudian tibalah hari kepulangan Lin Ki-seung. Ia meminta Soyu untuk menunggu di bandara. Karena kebetulan Soyu juga akan berangkat ke Beijing untuk menemui kliennya. Setelah lama menunggu, Lin Ki-seung tak kunjung datang di Nemoville Lovers. Karena rupanya pesawatnya delay akibat cuaca buruk. Soyu yang khawatir, ia berharap bisa bertemu dengan Lin Ki-seung setelah lama berpisah. Namun sebelum Soyu check-in, akhirnya Lin Ki-seung datang di Nemoville Lovers. Ia bahkan ikut ke Beijing bersama Soyu untuk melepas kerinduan satu sama lain. Sesampainya di sana, mereka pun tidak mau kehilangan momen bersamanya. Lin Ki-seung kembali mengungkapkan perasaannya, tapi Soyu belum bisa menjawab perasaan Lin Ki-seung dengan pasti. Dan setelah pulang ke Shanghai, Soyu menemui Lin Ki-seung di rumahnya untuk mengembalikan kartu kredit Lin Ki-seung yang telah diberikan tempo hari di Beijing. Di situ ia pun kembali menegaskan bahwa dia tidak bisa mengutamakan hubungan ini. Dan tidak akan melarang kapanpun Lin Ki-seung ingin pergi mencari wanita lain. Di sela-sela obrolan mereka, akhirnya terganggu akibat kedatangan Shin Yu. Shin Yu merasa kecewa setelah mendengar bahwa Ki-seung dan Soyu akan menikah. Beberapa saat kemudian, Lin Ki-seung mengalami masalah. Ternyata ayahnya melihat foto kencan mereka saat di Beijing waktu lalu. Karena hal itu, sang ayah pun kecewa. Padahal saat itu perusahaan sedang mengalami masalah. Belum lagi kakaknya yang menggelapkan uang proyek untuk kebutuhan pribadi, sehingga perusahaan dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Lin Ki-seung pun harus pergi untuk menyelesaikan masalah ini, dan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Di situ Soyu memaklumi dan mengantarkan Ki-seung sampai ke bandara. Namun tiba-tiba ayahnya Lin Ki-seung menemui Soyu tanpa sepengetahuannya. Ia meminta kepada Soyu untuk merelakan Lin Ki-seung karena anaknya memiliki tanggung jawab yang besar yang harus ia jaga. Hari demi hari telah berlalu. Rupanya Lin Ki-seung sudah kembali dan duduk di kafe langganannya seperti biasa. Dia sambil memperhatikan Soyu dari jendela. Akhirnya mereka kembali bertemu. Di balik selembar koran, Lin Ki-seung menggenggam tangan Soyu. Rupanya mereka lakukan supaya tidak ada lagi yang mengambil foto kedekatan mereka. Karena Lin Ki-seung harus pergi kembali, mereka pun hanya bertemu sebentar gitu di Nemoville Lovers. Sesaat sebelum mereka berpisah, Lin Ki-seung memberikan sebungkus tisu kepada Soyu, seperti awal mereka bertemu di pesawat. Keesokan harinya, Shin Yu mengunjungi kantor Soyu. Di situ rupanya ia meminta Soyu untuk meninggalkan Lin Ki-seung karena ternyata ia sudah mempersiapkan surat pranikah dirinya dengan Lin Ki-seung. Sedangkan di sisi lain, karena gagal menarik minat investor, ayah Lin Ki-seung terlihat menelpon seseorang, dan ternyata itu adalah ayah Shin Yu. Ayah Lin Ki-seung mengatakan sebentar lagi akan menjadi besan. Mendengar hal itu, Lin Ki-seung merasa putus asa. Ia segera mendatangi rumah Soyu. Tapi karena takut sang adik mengetahui kedatangannya, Soyu menarik tangan Lin Ki-seung untuk membicarakan di luar. Rupanya di situ Lin Ki-seung meyakinkan Soyu bahwa ialah satu-satunya wanita yang ia cintai. Namun Soyu menangis dan meminta Lin Ki-seung untuk menjauh dari hidupnya. Dia juga mengatakan bahwa Shin Yu adalah wanita yang baik. Karena hal itulah,
Dia tidak ingin menjadi orang ketiga dalam hidupnya. Perasaan Soyu pun hancur Nemophilofers. Ia hanya bisa menangis dan memeluk kemeja Lin Qizeng yang masih dia simpan. Soyu sendiri yang melihat kakaknya itu, ia hanya terdiam. Di keesokan harinya, Soyu harus bisa tegar untuk menjalankan tugasnya sebagai pengacara dan menyaksikan Lin Qizeng menandatangani surat inventaris pranikah bersama Xin Yu. Soyu yang kembali depresi, ia pergi minum-minum bersama temannya. Nampaknya ia sangat kecewa. Ia menangis dan meluapkan semua perasaannya kepada temannya seolah-olah dia adalah Lin Qizeng. Kemudian sampailah di mana hari itu adalah hari pernikahan temannya yang bernama Gao. Soyu yang terlihat duduk di samping Soyu cukup terkejut melihat kedatangan Lin Qizeng sebagai tamu undangan. Beberapa saat kemudian, Soyu terlihat akan kabur ketika melihat Lin Qizeng akan menghampirinya. Tapi apesnya Lin Qizeng berhasil menemukan Soyu. Karena banyaknya orang, Lin Qizeng memilih untuk membawa Soyu ke rumahnya. Dengan sepenuh hati, Lin Qizeng memohon kepada Soyu untuk bisa memberi kesempatan agar bisa mengulang dan bersama lagi. Karena Lin Qizeng tidak ingin seperti ibunya mengakhiri hidupnya karena tertekan menikah kontrak. Mendengar hal tersebut, Soyu pun mulai luluh gitu Nemophilofers. Namun secara tiba-tiba ponsel Soyu berdering. Ternyata itu adalah dari sang adik. Ia menelpon, menanyakan keberadaan Soyu saat ini. Soyu mencoba untuk berbohong, akan tetapi sang adik sudah mengetahui semuanya. Karena tanpa sepengetahuan kakaknya, Soyu memperhatikan gelagatnya sejak dulu. Bahkan adiknya itu mengikuti dan menguping pembicaraan antara Soyu dan Qizeng di pesta pernikahan Gao. Karena hal itu, sang adik yang rupanya masih terobsesi dengan Lin Qizeng mencoba untuk mengakhiri hidupnya kembali. Ia berdiri di atas puncak bangunan tempat di mana waktu itu Soyu dan Lin Qizeng menyelamatkan buruh bangunan. Soyu yang bingung, ia pun menyuruh adiknya untuk turun. Namun adiknya tidak menghiraukannya karena ia sangat kecewa setelah mengetahui fakta bahwa Lin Qizeng lebih memilih kakaknya. Karena hal itulah ia pun nekat melompat. Untungnya dengan sigap Lin Qizeng berusaha menolongnya. Namun di situ Lin Qizeng terlepas pegangan tangannya. Tapi ia beruntung karena di bawah gedung sudah ada tim medis dan pemadam kebakaran yang telah menunggunya, sehingga Soyu bisa diselamatkan. Lin Qizeng yang bingung, ia hanya bisa memandangi Soyu masuk ke ambulan menemani adiknya. Pada akhirnya ia pun sadar bahwa takdir tidak mendukung percintaan mereka gitu Nemophilofers. Singkat cerita, Lin Qizeng memilih pindah ke Hong Kong. Di sana ia mencoba memulai kehidupan baru tanpa ada Soyu. Kemudian saat di pesawat, pramugari meminta untuk mengeluarkan semua barang dari saku mantelnya sebelum digantung. Disitulah Lin Qizeng menemukan kain sal yang dibelikan oleh Soyu saat di Beijing. Jadi rupanya waktu itu kain sal tersebut masih tersimpan rapi di sakunya. Karena hal itu Lin Qizeng pun teringat kembali kenangan-kenangan indah saat bersama Soyu. Sedangkan Soyu sendiri yang berada di Shanghai pun menangis saat melewati jembatan penyeberangan yang ternyata didirikan oleh Silin Group, dan Lin Qizeng memberi nama Jembatan Hujan untuk mengingat momen pertama ketika mereka pulang bersama di bawah guyuran hujan. Film ini pun ditutup dengan pemaparan 3 pembagian cinta oleh si pemeran utama, di mana Lin Qizeng menjelaskan kepada Soyu yang bertanya kepadanya, yaitu yang pertama, seorang wanita yang menangis, kedua, seorang pria yang menghapus air matanya, dan yang ketiga, dia tidak bisa menjawabnya Nemophilofers. Dan film pun selesai.
Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Itu artinya Mimin harus pamit nih. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yaudah, bye-bye.